diizinkan tanpa kesulitan. Sebab Sultan Ternate berpikir kamu gak lama pasti mati. Sebab berkali-kali utusan kesultanan itu masuk ke wilayah Papua tidak balik. Karena gelapnya sangat gelap. Tapi karena mereka datang bawa Injil. Tahun 1855 mereka tiba di Mansina. Saya hitung tahun 1937 1855 ke 1937 itu pertama kali Paniai dimasukin Injil. Belum lama. Saudara bayangkan 80 sekian tahun lambatnya bergerak dari Mansina sampai ke Paniai. Kenapa? Di samping medan yang sulit, tapi kuasa gelapnya luar biasa. Catatan yang tertua yang ditemukan kapan Injil masuk ke Lembah Balim ada di dalam buku Obor-Obor Sukacita terbitan BPK. Kalau tidak ada pesawat sekutu yang jatuh, entah saya lupa di lokasi mana, tidak mungkin di Lembah Balim akan ada Injil. Saudara bayangkan 1855 di Mansinan, 1937 sampai Paniai, 1943 kok tidak salah sampai di Wamena di Lembah Balim ini. John Decker, anak seorang misionaris dari Belanda, tapi dia sebagai tentara sekutu penerjun payung, diterjunkan oleh Jenderal MacArthur dari Ivar Gunung informasi itu untuk mencari pesawat yang jatuh. Dan ketika John Decker turun dengan parasitnya, dia terkejut, ada manusia di sini. Di dalam bukunya dia menulis, karena dia anak misionaris, dia berkata, Tuhan, kalau selesai perang, aku janji akan balik ke sini. Saudara dengar, anak-anak muda engkau harus dengar. Sebelum yang lain masuk ke tengah-tengah Papua ini, dengar, Injil lebih dulu. Sebab tidak ada yang lain mampu masuk kecuali Injil Yesus Tuhan. Tapi saudara jangan bangga. Setelah yang lain menunggu Injil bekerja dulu, darah tertumpah di bumi cendrawasih ini, yaitu darah para martir yang dipanah, yang dimakan, diparang dan segala macam. Setelah jalan terbuka, dengarkan, baru yang lain masuk. Enak sekali mereka masuk tanpa perjuangan. Lalu mereka mengambil anak-anak kita. Ngerti kata ini? Dan apakah gereja diam? Bilang nyalakan pemerintah lagi, awas, itu salah kita. Saudara, kita tidak menghadapi fisik, tapi Efesus 6 mengatakan kita perang dengan alam roh. Ingat itu, bukan fisik, tapi alam roh. Setelah Tuhan menemukan Nuh, maka tema, subtemanya bagus, mendengar suara Tuhan. Nuh mendengar suara Tuhan untuk buat kapal besar. Saya seringkali buat fakta, tapi intermezzo guyon saja. Semua binatang dibawa masuk. Terus saya bilang, kalau saya di sana waktu Nuh buat kapal dan bawa semua binatang, saya akan larang Nuh bawa nyamuk hari itu. Kenapa dia bawa nyamuk sehingga kita kena malaria begini? Kalau saya di situ saya akan larang. Ngerti ilustrasi ini, saudara? Setelah Nuh selesai mendengar suara Tuhan, kembali lihat pasal 11 Kejadian. Setelah sekian generasi, ternyata keturunan Nuh yang dipimpin Nimrod berbuat jahat lagi. Tuhan sedih lagi. Nah, ini yang luar biasa. Waktu itu nggak ada orang benar, belum ada. Sudah rusak semua dunia ini. Maka di pasal 12 kitab Kejadian, Papa di surga ketemu siapa? Jumpa siapa?
Abraham ini yang luar biasa, sebab dia sudah bersumpah tidak akan membunuh manusia dengan hukuman air bah lagi. Tapi kejahatan luar biasa. Terus bagaimana cara mengatasi kejahatan ini? Nah saudara, dengarkan gereja Tuhan. Tuhan tetap cari manusia. Satu buku yang saya baca tahun 78, judulnya Menuju Takhta. Tahun 90-an, kami yang di Pesat itu buku wajib untuk dibaca. Menuju Takhta. Ditulis oleh Paul Bilheimer. Sayang buku itu gak diterbitkan lagi. Dibilang gak laku, padahal itu buku bagus. Atau saya baca tahun 78, saudara, saya terkejut. Begini Paul Bilheimer menulis. Sebetulnya kalau Tuhan itu memakai malaikat untuk menyelesaikan pekerjaannya, maka jauh lebih cepat selesai pekerjaannya. Betul? Saudara, malaikat itu kalau diundang khotbah, baru nongol belum khotbah orang sudah bertobat. Betul tidak? Nyata. Tapi bukan itu yang lebih penting. Malaikat itu tidak perlu transportasi, konsumsi dan akomodasi. Jadi kalau Tuhan pakai malaikat, seharusnya lebih hebat pekerjaannya ini. Tapi Paul Bilheimer menulis di buku Menuju Takhta, kenapa dia nggak mau pakai malaikat? Dia menulis sebab kita kekasih-kekasihnya. Malaikat itu ciptaannya, kita ini kekasihnya. Beda. Saya menangis membaca buku itu. Jadi Tuhan itu perlu kita sebagai gereja itu perlunya habis-habisan. Dia tidak bisa pakai malaikat. Dia maunya kita, katakan amin saudara. Tapi sayang, kita sebagai gereja yang diharapkan loyo semuanya. Kita tidak tahu tugas yang tanggung jawab kita. Kita hanya bisa ibadah saja. Jangan tema ini cuma nempel di dinding itu lalu kita buang besok sudah selesai. Gereja Harapan Dunia dan Gereja Harapan Papua. Saudara, mari kita lihat ini. Abraham dipanggil. Berarti Abraham mendengar suara Tuhan. Betul? Saudara, kisah Abraham luar biasa. Dia belum kenal siapa Tuhan, tapi suaranya diperdengar. Pergi kamu Abraham. Akhirnya Ishak lahir, Yakub lahir, 12 calon kepala-kepala suku lahir, bangsa baru lahir, Israel. Tapi mereka jahat lagi. Sebelum sampai ke situ, zaman Lot, ketika Sodom Gomora harus dihancurkan, Tuhan gak cari mana rajanya. Maka Tuhan berkata kepada Abraham, kalau saja ada 50 orang benar di negeri itu, aku gak hancurkan. Saudara catat ayat-ayat itu. Tuhan mencari gereja lagi. Orang benar lagi dicari. Ada tidak? Terus berlanjut. Berlanjut. Saudara, makin banyak jumlah Israel. Mereka jahat lagi. Maka Tuhan mencari Yusuf. Masih ingat kisah itu? Yusuf dipanggil, ditampilkan. Mesir kacau, Mesir hancur karena ekonominya. Tuhan gak cari Firaun, dia cari orang benar. Maka ketemu Yusuf, itulah gerejanya. Negeri itu diselamatkan bukan karena pemerintahnya, bukan karena pejabatnya, tapi ada orang benar di negeri itu. Yusuf mendengar suara Tuhan untuk dia menerima perlakuan tidak adil dari kakak-kakaknya, untuk dia menerima perlakuan tidak adil fitnah keji dari istri Potifar. Dia diam karena dia dengar suara Tuhan. Mesir diselamatkan, maka Israel pun diselamatkan karena Yusuf tampil jadi pemimpin.